Ke Mas Hanta, tadi kalau kita melihat begitu, Mas Hanta, soal pidato yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang juga tadi sudah hadir, kelihatannya kalau secara durasi ini tidak terlalu lama, secara semangat juga tidak sesemangat pada saat relawan. Kenapa Mas Hanta menurut Anda? Ya tentu yang paling pas harus ditanyakan ke Pak Jokowi kenapa lebih pendek. Terawangan Jadi, Anda, Mas Hanta, terawangan menurut saya, Anda. gimana? Tebakan Anda kenapa? Ya, saya tidak tahu ya, karena itu dari durasinya Pak Jokowi punya pertimbangan dari berbagai macam, tapi kalau mau dikait-kaitkan banyak tafsirnya. Tapi saya mau melihat dari sisi variabel ya, dan yang paling determinan dalam menentukan cawapres. Yang paling pertama itu mengapa baik Ganjar maupun Prabowo belum mengumumkan juga, sementara Anies Baswedan sudah mengumumkan. Satu, menurut saya karena mereka masih saling intip nih Reno, melihat peluang-peluang ini. Bagaimana kalau Ganjar mengeluarkan ini, Prabowo akan mengeluarkan itu. Kalau Prabowo mengeluarkan ini seperti main catur lah, kalau bidak putih yang dulu bergerak nanti yang kita menyesuaikan. Yang kedua, sebenarnya dari sisi cawapres memang belum mengerucut, karena belum mengerucut maka mereka masing-masing masih mencari mana yang paling tepat. Dan yang ketiga, ada variabel non elektoral, saya ingin jawab itu, non kuantitatif, misalnya soal NUK, ambil Jawa Barat atau Jawa Timur kah, dan yang non elektoral yang terkait dengan kalau tiba-tiba ada faktor-faktor cocok atau tidak, menghindari ada potensi matahari kembar dan lain sebagainya. Yang keempat, satu lagi, ada potensi kejutan-kejutan dalam pilpres kita. Tiba-tiba Mas Gibran maju misalnya, atau ada potensi dua poros dan sebagainya. Ini yang saya kira dinamika kalau saya ingin komentari yang tadi disampaikan oleh Ibu Mega dan pidatonya, selain Pak Jokowi soal durasi tadi Pak Masinton juga mengatakan, badai yang Reno tanyakan tadi, menurut saya jelas ya, yang bicara Ketua Umum Partai. Yang kedua, ini tahun politik. Momentum menjelang pilpres dan pileg, tentu badainya dalam makna konotatif, yaitu badai politik. Nggak mungkin dalam makna denotatif badai yang itu yang mengumumkan mestinya BMKG. Kalau dalam makna badai sesungguhnya pastilah badai politik. Jadi dalam konteks ini memang peristiwa 1-2 minggu ke depan ini masih relatif dinamis ya, terkait peta politik, dan PD Perjuangan saya kira juga belum bisa memutuskan dalam waktu cepat karena mempertimbangkan itu. Apalagi ada faktor variabel Pak Jokowi. Pak Jokowi akan kemana? Idealnya Pak Jokowi kan sudah di PD Perjuangan, artinya satu partai. Mas Ganjar diusung oleh PD Perjuangan, tapi dalam realitasnya kan, dalam tangkapan publik Pak Masinton, dalam persepsi publik kan Pak Jokowi seolah juga memberi dukungan kepada Pak Prabowo Subianto, menunjukkan kedekatannya, meskipun sebagian mengatakan ini presiden dan menteri wajar dekat, tapi kan cukup spesial, sering ditampilkan di publik setelah bertemu Mas Ganjar ketemu lagi dengan Pak Prabowo. Kemudian dilihat dari pergerakan selain kode-kode Pak Jokowi, kode-kode dari bukan kode tapi pergerakan para relawan Pak Jokowi itu terbelah juga, Reno. Saya ingin jawab pertanyaan Reno. Dan yang ketiga, kita lihat juga pergerakan dari putra-putra Pak Jokowi yang dinamikanya juga dinamis. Nah, inilah kemudian dalam persepsi publik kemudian menangkap pesan itu. Jadi saya kira masih sangat dinamis ya pergerakan politiknya, termasuk jangan berharap dalam waktu dekat Pak Jokowi akan menyampaikan dengan terang mendukung siapa, kemudian gaya komunikasi Pak Jokowi kita mengharapkan belak-belakan, pada Pak Jokowi kan kerap mengirim simbol, kode-kode politik, dan tersirat. Nah, ini yang saya kira yang bisa dibaca adalah dari sisi kode-kode itu, dari sisi simbol-simbol yang dikirimkan. Nah, yang terkait ini maka saya kira PD Perjuangan wajar sangat berhati-hati dalam konteks ini, karena dalam politik kan pertarungan membentuk persepsi. Meski Pak Jokowi ada PD Perjuangan, tapi persepsi publik kadang tertangkapnya berbeda, begitu. Baik, Pak Masinton, bagaimana Anda menanggapi penilaian dari Mas Hanta yang mengatakan bahwa PDIP berhati-hati mengkalkulasi betul figur Pak Jokowi ini, karena dari panggung depan yang ditunjukkan, kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pun juga lebih dari sekedar menteri dan presiden, ada kedekatan emosional di situ. Bagaimana Anda merespon hal ini? Ya tentu kami sikap Pak Jokowi tadi itu sudah jelas ya, dari podium itu beliau menyampaikan harapan beliau agar nanti ketika Mas Ganjar Pranowo dilantik jadi presiden Oktober 2024, beliau langsung bekerja untuk mengatasi persoalan pangan di Indonesia. Nah, itu kan sebagai sebuah pesan politik yang sangat jelas dan gamblang ditangkap oleh kader dan seluruh masyarakat Indonesia, bahwa sikap politik Pak Jokowi ya, dan harapan-harapan politik Pak Jokowi ingin memenangkan Mas Ganjar Pranowo sebagai
penerus beliau melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dilakukan oleh di masa pemerintahan Pak Jokowi yang nantinya insya Allah akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar Pranowo. Dan tadi Pak Jokowi menegaskan hal tersebut ketika Pak Ganjar selesai dilantik langsung bergerak untuk mengatasi persoalan pangan di Indonesia. Seperti itu. Oke, berbisik-bisik itu tadi ya kalau kata Pak Jokowi kepada di pidato tadi. Tapi gini, Mas Hanta, kalau kita melihat tadi pesan Pak Jokowi ke Pak Ganjar, siapkan rencana dari sekarang, setelah dilantik bisa langsung kerja. Ini menunjukkan betul-betul 100% sikap politik Presiden Jokowi, atau menurut Anda ini karena memang hanya karena ini adalah acara di partainya saja? Ya, kalau kita baca karena di forum PD Perjuangan otomatis saya kira dimanapun ya Presiden harus menghormati kondisinya, apalagi ini partainya Pak Jokowi. Jadi pidato normatif, statement normatif itu sudah wajar dilakukan. Tapi dalam realitasnya juga Pak Jokowi kan juga kerap melakukan berbagai macam statement politik di forum-forum yang berbeda ya kalau kita perhatikan. Jadi seperti saya katakan tadi, nanti kita lihat pergerakan terdekatnya, apalagi ada isu kemungkinan MK mengabulkan soal gugatan usia capres, kemudian ada potensi Mas Gibran dan seterusnya. Tapi seperti saya katakan tadi, yang akan kita lihat kalau peta politiknya tripolar, Reno, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies dan ada Pak Prabowo, maka kesan bahwa Pak Jokowi tidak meletakkan pada salah satu dukungan politik itu sulit dihindari. Dan itu wajar saja karena apalagi ada dua figur yang mengusung narasi keberlanjutan, yaitu Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Kecuali dua poros ini bersatu. Kalau bersatu ini yang paling happy adalah Pak Jokowi karena selesai, karena melihat potensi kemenangan. Kalau ada salah satu, bahkan termasuk Pak Anies, kalau siapapun punya potensi kemenangan, yang paling aman bagi Pak Jokowi sebagai presiden tentu secara tersirat memberi dukungan untuk melanjutkan agenda-agenda pemerintahan Pak Jokowi yang ingin dilanjutkan. Jadi saya kira itu hal yang wajar ya disampaikan di berbagai macam forum. Tapi lebih spesial karena ini partainya Pak Jokowi, PD Perjuangan, ya tinggal bertarung membentuk persepsi. PD Perjuangan tentu berupaya untuk mengusung, membentuk persepsi publik bahwa Pak Jokowi sepenuhnya. Nah, yang jauh dari itu, ini yang menarik, mengapa Pak Jokowi, efek Jokowi ini seperti diperebutkan, Reno. Menurut saya karena Pak Jokowi memang punya kekuatan politik ya per hari ini. Satu, beliau memiliki approval rating, tingkat kepuasan relatif tinggi, kisaran 70-80%. Beda ceritanya kalau Pak Jokowi hanya 40-50%, mungkin tidak perlu ditampilkan di depan publik dan seterusnya oleh para capres-capres ini. Itu potensial. Yang kedua, Pak Jokowi juga memiliki mesin politik non-partai, selain partai-partai yang punya kedekatan seperti PAN, seperti Golkar, di luar PD Perjuangan, belakangan PSI, dan juga mesin politik relawan. Itu juga potensial, dan pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali. Dan terakhir, yang ketiga, jangan lupa Reno, Pak Jokowi adalah presiden, panglima tertinggi, yang sedang menjabat, sedang berkuasa ketika Pilpres dan Pileg sedang berlangsung. Semua fitur-fitur kekuasaan, jejaring kekuasaan itu dikendalikan oleh Pak Jokowi. Wajar kalau kemudian tidak hanya PD Perjuangan, semua partai berebut mendapatkan efek Jokowi, pengaruh dari Pak Jokowi. Nah, ini yang saya kira apalagi di tengah kompetisi politik yang sangat kompetitif, jaraknya tidak terlalu jauh antara satu capres dan capres yang lainnya, sehingga untuk mendapatkan berkah elektoral, efek elektoral dari Pak Jokowi, wajar untuk diupayakan, diikhtiarkan oleh hampir semua capres. Baik, saya terakhir ke Pak Masinton, merespon tadi Mas Hanta mengatakan hal yang normatif disampaikan karena ini adalah acara partai PDIP begitu, makanya Pak Jokowi menunjukkan sikapnya seakan mendukung Pak Ganjar. Tapi di sisi lain kita tentu masih ingat bahwa Pak Jokowi pernah mengatakan setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Normatif tergantung Pak Jokowi berada di acaranya siapa begitu. Bagaimana Anda merespon hal ini, Pak Masinton? Ya, kita yakin bahwa sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Pak Jokowi harus berdiri di atas seluruh golongan, di atas seluruh kepentingan manapun. Tetapi sebagai kader partai, pasti Pak Jokowi nggak kemana-mana. Jadi kalau kami memahami Pak Jokowi, beliau bisa ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Tetap bersama PDI Perjuangan, memenangkan PDI Perjuangan, dan memenangkan calon presiden PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Seperti itu yang kami pahami dari sikap sebagai
kader ya PDI Perjuangan yaitu Pak Jokowi. Baik, terima kasih Pak Masinton dan juga Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam. Pemirsa, benarkah ada kepentingan politik Joko Widodo di balik penunjukan putra bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI? Informasi dan pembahasannya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.